Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini, hari Selasa tanggal 21 April, hari arti ini nih ya, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita ucapkan di awal selamat hari Kartini ya, di tengah wabah COVID-19. Ini yang hadir juga banyak ibu-ibu nih, Ibu Kartini era e-learning. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kita mulai aja ya sesi pertama. Pada kesempatan hari ini yang bertindak sebagai host, saya sendiri Ahmad Maturidi dari SMA 1 Citerep, kemudian moderator Ibu Marjania Ayu ya, dari SMK Bumi Sejahtera, kemudian presenternya itu Ibu Nuria Amelia dari SMA 1 Parung. Ya, insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang kuisis sebagai alternatif penilaian pembelajaran. Baik, kemudian terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang bersedia hadir untuk mengikuti acara presentasi pada kesempatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung acara kepada Ibu Mira ya, dari SMK Bina Bumi Sejahtera. Mangga Ibu moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad selaku host kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di sesi pertama Selasa 21 April 2020 kita kembali bisa dipertemukan untuk meeting mengenai kuisis sebagai alternatif penilaian pembelajaran dengan presenter ya SE dari SMAN 1. Baik, belum kita mulai, kembali diingatkan beberapa hal kepada para peserta. Harap selama presenter memberikan pemaparan materi, baik itu audionya atau videonya, bisa tolong dimatikan terlebih dahulu. Bisa dimatikan terlebih dahulu bagi peserta audionya. Selain itu, peserta diharapkan menggunakan nama asli untuk hadir di dalam ruangan ini, dan sampai nanti dibagikan presensinya silakan mengisi. Baik, kita langsung saja kepada kita, Ibu Nuria. Siap Bu Nuria? Siap, insya Allah Bu. Baik, Pak Ahmad, silakan gunakan tongkat estafet presenternya ke Ibu Nuri supaya bisa memperlihatkan materi untuk siang. Sudah Bu? Sudah ya Pak? Sudah di presenter beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang yang cukup panas ini, sudah beberapa hari udaranya. Tapi untuk di Depok sih, kalau yang di Bogor saya belum tahu. Udaranya cukup panas. Ini terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di room meeting ini. Mohon maaf untuk semua yang ada di sini. Saya menggunakan akun yang Nuri Malia karena yang Nuria Amalia yang satu lagi tadi tidak bisa ikut bergabung. Akhirnya saya mana yang duluan aja. Jadi mohon maaf ya Ibu moderator, namanya bukan nama asli di sini. Ya begitu. Terus kita langsung ke materi aja ya Bapak Ibu.
Jadi sambil menunggu PowerPoint-nya tayang, sekarang kan kita sudah dihadapkan oleh sedang berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID. Seluruh siswa, terutama di daerah-daerah yang zonanya merah, itu pembelajarannya daring, gitu ya. Sudah hampir sebulan lebih mungkin ya kita melakukan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini, sebentar ya Pak, ini kok nggak bisa di pembelajaran daring ini kan nggak mungkin kita setiap minggu ketemu akhirnya hanya memberikan materi, ya kan, atau hanya memberikan tugas gitu. Tapi kita juga walaupun daring di akhir semester, tetap ada tuntutan nilai ulangan harian dan lain-lain. Nah, mungkin di sini saya ingin sharing salah satu alternatif untuk kita bisa melakukan kuis ulangan harian atau kuis dari jarak jauh gitu ya, secara online, yaitu misalnya dengan penggunaan Quizizz. Saya yakin udah banyak di sini yang berpengalaman untuk menggunakan Quizizz. Saya di sini hanya sharing pengalaman aja yang saya tahu tentang Quizizz gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu keharusan, tapi alternatif lah kalau kita ingin mencari variasi atau mencari teknik penilaian yang agak berbeda, silakan digunakan Quizizz. Nah, jadi ini materinya sudah terlihat belum Pak? Sudah tampil di layar ya? Ya udah, alhamdulillah. Ya, ini jadi Quizizz sebagai alternatif penilaian pembelajaran. Tadi sudah pembukaannya sudah. Lalu berikutnya di agenda kita hari ini adalah kira-kira kita akan membahas empat tema besar gitu ya. Yang pertama, kita di sini akan membahas dasar-dasar pengenalan tentang Quizizz itu sendiri, dari definisi atau juga dengan perbedaan Quizizz ini dengan beberapa aplikasi yang lain. Di bab kedua nanti kita akan coba bagaimana sih awalannya untuk menggunakan Quizizz, mungkin sambil nanti ada prakteknya sedikit dari pembuatan akun, setting profile dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nanti kita akan mencoba mengelola soal di Quizizz ya, dari kita bikin sampai kita bagikan kode ke siswa dan sampai melihat hasil yang sudah dikerjakan siswa. Lalu di bagian keempat, jadi yang tiga ini sebenarnya intinya itu ada di bagian ketiga. Nah, yang keempatnya adalah kita bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan si Quizizz ini gitu ya, sehingga kita bisa mengantisipasi kalau ada kendala, oh ya ternyata dia memang seperti ini dan lain-lain ya. Nah, itu 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Berarti kita bahas dulu ke nomor 1 ya Bapak Ibu, yaitu tentang si dasar-dasar Quizizz ini. Nah, itu bisa dari situ kita bisa menggunakan aplikasi atau web Quizizz tadi untuk memberikan kuis, karena ini kebanyakan sebagian besar adalah guru, untuk memberikan kuis atau tes kepada siswa gitu. Tentang bagaimananya nanti akan dijelaskan lebih jauh. Nah, jadi dia bisa diakses di web atau browser ataupun dengan menggunakan aplikasi. Nah, sekarang perbedaan si Quizizz ini dengan tes lainnya. Di sini saya bandingkan dengan beberapa tes yang kebanyakan orang sudah tahu, diantaranya juga termasuk paper based test, tes berbasis kertas juga saya ajak untuk membandingkan, dan tes-tes online lainnya. Kurang lebih perbedaannya ini dia, pertama, si Quizizz ini tampilannya sangat menarik ya Bapak Ibu. Mungkin kalau masalah menarik dan tidak menarik, kalau kita bandingkan dengan Kahoot, ya Kahoot juga menarik juga. Tapi misalnya kita bandingkan dengan Moodle atau dengan Schoology
atau dengan Google Form saja, itu dari tampilannya si Quizzes atau Kahoot ini, atau Quizzes Kahoot tema lain ya, si Quizzes ini cukup menarik ya. Dia ada gambar yang penuh warna-warni, lalu dia ada musiknya, lalu dia ada meme-nya, ada meme-nya. Kalau kita setting meme, setelah siswa menjawab nanti ada meme-nya yang muncul gitu. Itu lumayan menarik, sehingga si siswanya ini nggak bosan ngerjain soal begitu. Lalu perbedaan lainnya, dia dapat dibuat beberapa model quiz. Jadi kalau Kahoot yang saya tahu ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengkoreksi saya. Setahu saya agak susah untuk di homework-kan gitu ya. Tapi kalau si quiz ini dia bisa di mode pekerjaan rumah, bisa juga live game. Saat itu kita di kelas, anak-anak kita quizzes ya, berarti itu live game bisa. Atau bisa juga kita, anak-anak ini PR 2 minggu ke depan harus sudah submit, sudah dikerjakan, kodenya ini. Nah itu juga dia bisa. Atau hanya untuk latihan, itu juga dia bisa. Nah kalau si misalnya Moodle atau Schoology, yang saya tahu live-nya dia nggak ada, karena dia kan tampilannya terlalu serius juga gitu. Kalau Kahoot memang ada live-nya, tapi dia agak sulit untuk model quiz yang dibawa pulang atau homework gitu ya. Terus hasil tes ini adalah kelebihan dari tes-tes yang berbasis online, adalah hasil tesnya langsung tanpa kita koreksi, langsung ada hasilnya. Itu adalah impian semua guru, bukan begitu Bapak Ibu? Nah itu jadi langsung ada, kita cukup menganalisis nanti soal-soal apa saja yang agak susah, yang banyak jawab benar, itu bisa kita lihat dari hasil yang sudah dipublish oleh si Quizzes ini. Lalu dia relatif dapat menampung konten soal yang sulit. Kalau Moodle bisa sekali dia menampung soal sulit. Tapi kalau Kahoot itu agak susah dia menampung soal sulit. Lalu untuk PG-nya dia hanya 4 option, sedangkan kami guru SMA PG itu 5 gitu. Jadi si Kahoot ini kekurangannya di situ. Nah, tapi kalau si Quizzes ini 5 option dia bisa. Lalu dia konten soalnya yang misalnya panjang, misalnya berapa karakter, kalimatnya ada berapa karakter, katanya ada berapa karakter, itu dia bisa. Tapi kalau Kahoot kan terbatas hanya beberapa kata. Jadi si Quizzes ini unggul dalam hal itu. Lalu dia yang ini juga yang termasuk disukai adalah dia dapat menteleport sebuah paket soal dari berbagai sumber. Jadi Bapak Ibu bikin satu paket soal, nyomot-nyomot dari soal orang lain beberapa jadi satu paket soal Bapak, itu bisa gitu. Itu namanya dalam Quizzes adalah teleport gitu. Kalau di Kahoot atau di yang lainnya mungkin nggak bisa dipadu, jadi harus kita duplikat atau copy terus edit sendiri. Kalau dia ngambil dari penulis A, ngambil dari penulis B, itu bisa digabung sama ditambah bikinan kita sendiri. Nah itu namanya teleport. Ya itu agak dibandingkan dengan tes online lainnya. Berikutnya kita ke langkah awal penggunaan Quizzes. Ini ada 3 langkah awal penggunaan Quizzes. Yang pertama, buat akun. Buat akun sebenarnya cukup siapkan email dan password gitu. Memang yang lebih sering pasti sekarang punyanya banyaknya Gmail. Ya nggak apa-apa pakai Gmail gitu. Tapi email yang lain pun dia bisa, cuma saya belum pernah nyoba. Nah, siapkan password dan email. Kalau kita coba ini masih kelihatan nggak Pak? Di layar yang tampak apakah PowerPoint ataukah quiz?
Masih PowerPoint ya? Oh iya. Siap. Sebentar. Baru muncul ya. Quizizz sudah ya? Aplikasi. Iya. Sudah loading. Nah, ini aplikasi saya buka dari laptop halamannya. Kalau kita pakai ketikan ya www.quizizz.com. Itu alamatnya. Nah, terus apakah kita harus akun Quizizz Bapak Ibu ketika ingin bermain Quizizz gitu? Sebenarnya nggak perlu. Jadi yang harus diingat siswa, kalau kita ingin memberikan tugas siswa untuk mengerjakan kuis, dia tidak harus mempunyai akun kuis. Tapi kalau kita sebagai guru, kita mau bikin sesuatu akan lebih optimal jika kita menggunakan memiliki akun Quizizz. Nah, kalau dia tidak punya akun Quizizz, nanti di sini diklik join, apa ini tulisannya, join aja. Kalau diklik dia akan bentuk untuk yang tidak membuat akun ya Bapak Ibu, bisa. Nah, jadi kalau kita nanti sudah punya kode Quizizz, lalu kita mau menginstruksikan ke siswa untuk kodenya, kita berikan. Harus mendaftar, cukup tadi buka quizizz.com, lalu dia join, kayak kita join meeting tanpa akun Webex kan bisa. Nah, ini juga bisa. Nanti kode yang sudah diberikan gurunya masuk ke sini, misal 112233 misalnya. Nah, udah, nanti join, nanti dia bisa mengerjakan soal gitu. Nah, nanti kalau dia tidak membuat akun, tapi kalau kita kan inginnya bisa optimal. Nah, kalau mau optimal ya harus buat akun. Nah, kalau mau buat akun berarti ketika di layar apakah sudah tampak ya. Nah, ini kalau mau gabung, terus bentar. Sekarang kita masuk ke akun yang sudah jadi. Masuk dengan email. Oke. Sesudah buat akun, di sini kita setting profil. Itu berarti lebih kepada data diri kita ya. Ya, kita lanjutkan ke PowerPoint. Nah, ini di sini tadi sampai pengenalan fitur ya. Nanti di pengenalan fitur ini tampilannya dia seperti ini nanti. Jadi nanti fitur-fiturnya nanti ada create quiz, ada find quiz kalau di atas. Nanti Ibu coba-coba aja itu seperti itu. Nah, terus di beranda itu nanti akan ada banyak kumpulan soal-soal dari pembuat soal Quizizz di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal Quizizz lalu settingannya adalah public bukan private, maka itu bisa dilihat oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi Quizizz di seluruh dunia. Gitu. Nah, nanti itu di bawah juga ketika Ibu mau misalnya find quiz, misalnya pakai kata kunci, misalnya misalnya lapisan tanah misalnya, nanti keluar quiz-quiz yang berkaitan dengan lapisan tanah gitu ya. Jadi tinggal keywordnya aja. Nah, itu untuk latihan, misalnya punya anak mau latihan dengan Quizizz, misalnya caranya dengan seperti itu. Kalau kita misalnya butuh soal-soal. Nah, untuk kita membuatnya terus mengikuti soal yang sudah ada juga sebenarnya bisa. Nah, itu di fitur-fitur yang ada di Quizizz. Nah, ini bagian yang terpenting tadi. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun ya, fitur-fiturnya sudah paham, ada bagian ketiga yaitu mengelola soal di Quizizz. Nah, mengelola ini berarti dari membuat
dari membuat sampai dengan setelah kita punya akun, lalu kita sekarang mengelola soal di Quizizz. Nah, pertama yang harus kita lakukan, jadi mengelola ini dari awal sampai kita dapat report dan sampai kita menyimpan atau mengumpulkan soal-soal yang kita miliki ya. Yang pertama, identitas quiz. Identitas quiz itu ada di ketika kita buka beranda Quizizz, lalu di atas kita buat create quizzes atau create quiz, kita klik, nanti keluar identitas quiz gitu ya. Saya tadi screenshot beberapa layar Quizizz, tapi ternyata ditampilkan gambarnya juga nggak bisa, padahal itu tidak terkoneksi internet ya. Jadi ya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini sambil dari PowerPoint dan sambil bicara saja. Nah, nanti di identitas quiz itu ada, kita harus memberikan judul dari quiz kita. Judul dari quiz kita ya, tergantung misalnya Bapak Ibu mau kuisnya tentang materinya tentang apa, misalnya tentang kemarin Pak Ahmad, hikmah COVID, pandemi COVID dalam perspektif Islam. Nah, itu dinamain di situ boleh. Terus nanti ada pilihan subjek, relevan subjek. Nah, itu bisa dipilih, ada pilihannya English, terus chemistry, pokoknya itu intinya adalah mata pelajaran yang akan kita kuiskan gitu ya. Kalau saya ekonomi kebetulan kayaknya nggak ada, adanya jadi social studies. Nah, itu dipilih. Lalu di bagian identitas quiz ini yang paling penting juga, warna biru. Kuisnya untuk siapa? Kita ingin publish ke seluruh pengguna Quizizz atau tidak. Kalau tujuannya hanya untuk memberikan tes kepada siswa, yang itu akan diambil nilainya, akan dimasukkan ke daftar nilai, maka jangan disettingnya publish atau public, tapi settingannya adalah private. Jadi ada gambar matanya dicoret atau di garis miring begitu ya. Kenapa ya tadi kalau misalnya tidak di private, maka ketika siswa kita yang memiliki akun Quizizz itu menjelajahi Quizizz dengan berbagai kata kunci gitu, karena dia ulangan ini dia jelajahi Quizizz, terus kita bikin Quizizznya juga gampang ditebak gitu, artinya kata kunci dan lain-lainnya gampang ditebak. Akhirnya dia nemu deh tuh soal, kita udah bikinnya homework kan biar tinggal enak, nggak usah pakai live game gitu misalnya. Nah, dia ketemu sebelum ujian, akhirnya dia bisa tahu duluan. Nah, jadi itu penting ya Bapak Ibu untuk yang private dan public. Nah, yang di beranda itu banyak pilihan quiz-quiz dari berbagai belahan dunia, itu berarti dia public sifatnya, karena dia memperbolehkan kuisnya untuk dilihat, dimainkan, dan diteleport oleh siapapun yang memiliki akun Quizizz. Lalu kita sekarang setelah memberikan identitas, berarti udah nih identitas soalnya sudah selesai. Nah, kita berikutnya adalah menginput soalnya. Nah, menginput soal ini bisa dengan 3 cara. Pertama, kalau Bapak Ibu punya Excel, pasti punya ya. Pertama kita bisa buat dari Excel, tapi template itu formatnya harus dari Quizizz dulu. Kalau Bapak Ibu misalnya import from Excel, nanti ada ya Pak, saya nggak bisa nampilin, jadi saya ngomong aja import from Excel atau spreadsheet, terus kita import, ternyata dia bilang download dulu template, berarti kita harus download template, lalu soal-soal kita harus masuk dulu ke template Excel-nya Quizizz, baru habis itu kita bisa import. Jadi bukan import Excel-nya bukan sembarang semau kita, misalnya gayanya seperti ini, mengetiknya seperti ini, tapi sudah dari template dari Quizizz. Kalau saya sih agak ribet pakai yang itu gitu. Terus dibuat langsung, kalau dibuat langsung tinggal tadi udah, setelah kita ngisi identitas, kita create question, membuat pertanyaan, ya udah tinggal kita masukkan pertanyaannya,
dan apa namanya, copy sih, jadinya bentuknya kita mengcopy pertanyaan kita yang sudah ada di Word gitu ya. Tapi apa namanya, nggak terlalu lama juga, toh kita juga kan kalau mau ngasih ulangan juga harus mengetik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam Sola itu kita bisa memasukkan berbagai macam suara bisa, gambar bisa, di optionnya bisa kita masukkan gambar, atau di pertanyaannya kita masukkan gambar juga bisa untuk post. Lalu kita buat soalnya, nanti optionnya pun bisa kalau mau kita adakan gambar atau mau ada fungsi matematis, itu semua tersedia di JIS. Lalu terakhir setelah menggunakan Excel lalu masukkan sendiri. Nah, terakhir kalau mau kita menggunakan teleport yang tadi sudah disinggung sedikit. Teleport itu berarti kita ketika membuat soal di bagian atas itu ada tulisan teleport. Nah, kita klik lalu kita tuliskan kata kunci soal yang mau kita cari. Misal tadi lapisan tanah atau lapisan bumi atau lapisan udara aja, lapisan udara kan geografi, lapisan udara. Kita klik kita ketik lalu kita search. Nah, nanti di situ ada dari lihat, kita bisa milih-milih nomor 1 nggak diambil dari relevan kurikulum atau tidak mau diberikan misalnya. Udah. Yang kekurangan dari teleport adalah siswa bisa menjelajahkan sebelumnya. Kalau soal itu kita bisa nemuin, berarti siswa juga sebelum ujian sebenarnya dia bisa menemukan juga gitu. Nah, itu seperti itu untuk teleport. Nah, kalau di aplikasi lain mungkin teleport atau duplikat atau copy quiz bisa, tapi dia nggak bisa cuma nyomot 1-2 soal gitu, harus satu set gitu di copy, baru kita edit sendiri. Nah, kalau ini kita nyomot dari penulis A ngambil 2, dari penulis B nyomot 3 soal, dari penulis C ngambil 4 soal gitu. Lalu kita rangkum dalam satu paket soal kita. Nah, terus setting model quiz. Nah, sebelum ke setting model quiz, input soal quiznya ini nanti bentuk soalnya ada 5, di Quizizz hanya ada 5, itu merupakan kelemahannya Quizizz. Jadi dia hanya ada pilihan ganda, lalu ada checkbox. Kalau pilihan ganda udah tahu semua ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada checkbox. Kalau checkbox itu berarti kita bisa memilih lebih dari 1. Misalnya ada 5 pilihan, kita bisa memilih lebih dari 1. Misalnya contohnya misalnya 15 sama dengan, terus pilihannya A 10 tambah 5, B 12 tambah 5, C 18 kurang 5, D 18 kurang 3. Nah, kita bisa mencek di kotak yang 2 kotak, 10 tambah 5 dan 18 kurang 3. Nah, itu yang checkbox. Itu bentuk soal yang kedua. Bentuk soal yang ketiga adalah jawaban singkat, atau kalau di Quizizz nyebutnya fill in the blank. Nah, fill in the blank itu berarti jawabannya biasanya hanya satu kata. Nah, nanti kita bikin kuncinya adalah ada beberapa alternatif jawaban. Jadi misalnya kalau soalnya 3 dikurang 2 sama dengan, maka yang A kita tulis angka 1. Lalu alternatif jawabannya satunya dalam menggunakan huruf SATU kecil semua. Lalu alternatif jawaban ketiga, satunya menggunakan huruf SATU, S-nya yang besar, yang lainnya kecil, yang kapital hanya S. Lalu yang jawaban alternatif keempat kita masukkan 1 full, semuanya kapital. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak memberikan alternatif, anak maksud jawabannya ke sana tapi dianggap salah oleh sistem. Lalu yang bentuk soal yang keempat adalah dia polling. Jadi dia lebih kepada seperti survei. Nah, kalau di polling ini dia tidak ada grade-nya, artinya tidak ada penskoran.
ketika nanti kita lihat di hasil, kita mendownload hasil, dia dianggap semuanya benar jawabannya dan tidak ada penskoran. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk mensurvei gitu ya, seperti di Kahoot juga ada survei. Terus jadi biasanya mungkin contoh soalnya, apakah materi yang belum kalian pahami, kita kasih beberapa option, nanti kita kan bisa tahu, oh anak-anak kebanyakan nggak paham bagian ini gitu. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kelima untuk bentuk soal adalah open-ended atau jawaban terbuka. Mungkin ya kalau di bahasa Indonesia kan jawaban terbuka. Ini berarti jawabannya yang cukup panjang sehingga ini juga tidak akan ada grade-nya atau skornya di hasil dan semuanya dianggap benar, sehingga kita tetap menilainya harus manual kita baca karena banyak kata-kata yang menjadi jawaban si siswa tadi gitu. Nah, kita lanjut ke setting model quiz. Setting model quiz tadi sudah ya, cara bikin quiznya sebenarnya lebih enak kalau bisa dipraktekkan. Lalu untuk setting model quiznya ada 3 nih, ada live game, ada homework, dan ada practice. Nah, live game, kalau live game, nah ini sebenarnya tadi penjelasannya tadi yang untuk input soal ada di sini. Terus bentuk tes kalau tadi, nah ini live game. Nah, setting model quiz ada 3, di Quizizz ada 3 live game. Si live game ini serunya kalau kita tampilkan di InFocus ketika kita di kelas, itu kelihatan kejar-kejarannya antara siswa satu dengan yang lainnya gitu. Jadi nanti dia skornya misalnya ada di pertama, tiba-tiba dia dikejar. Nah, itu terlihat kejar-kejaran perolehan skor untuk live game. Lalu yang kedua, setting modelnya kalau misalnya homework. Kalau homework itu berarti kita menyeting si quiz ini berakhir pada jangka waktu tertentu, sehingga kita nggak perlu standby nih kalau yang homework nih. Misalnya kita udah bikin nih, jadi soalnya udah jadi, lalu kita buat kodenya, minta munculkan kode. Udah, kode itu misalnya kita buat ujian besok gitu ya, besok pelajaran terakhir, berarti misalnya 3:30 baru selesai. Ya udah, kita simpan aja dulu quiz kodenya, jangan dibilangin ke anak-anak gitu ya, ntar anak-anak udah mulai duluan. Kita simpan aja buat kelas ini, ketika kita masuk misalnya, atau kita mau memberikan waktu misalnya jam 10, kalau misalnya di daring gitu ya, Bapak tunggu sampai 3:30 kuisnya berakhir, berarti nanti 3:30 otomatis Quizzizz-nya akan berhenti atau akan expire kodenya. Dan kita nggak perlu membuka laptop lagi, misalnya 3:30 nih harus end game atau harus mengakhiri game, itu nggak usah karena dia sudah di settingannya itu adalah homework gitu. Jadi expire-nya kalau sesuai dengan ketetapan waktu kita. Nah, yang berikutnya practice. Kalau yang practice ini kita di sini tidak ada waktu expired-nya. Guru tidak menerima, tapi di sini gurunya nggak menerima report. Jadi dia anak-anak ngerjain hanya untuk latihan, makanya namanya practice. Jadi dia boleh berapa kali pun latihan. Dia juga, tapi hanya kekurangannya adalah si guru tidak bisa tahu hasil dari pekerjaan siswa. Kalau yang live dengan homework itu ada hasil pekerjaan siswanya. Nah, itu perbedaannya. Setting quiz lanjutan ini biasanya kita temui ketika kita mau memperoleh kode Quizzizz. Jadi ketika soal udah jadi, lalu kita finish quiz, berarti udah selesai nih quiznya nih. Lalu kita setting quiz yang lebih advance atau lanjutan. Nah, ini sangat penting, ini bagian ini sangat penting. Dia banyak sekali yang
kita kalau dia penting karena dia munculnya juga di akhir dan agak ke bawah. Kalau kita punya tampilannya ya, cuma ini tidak ada tampilannya. Nah, di sini salah satunya student attempt. Student attempt itu artinya adalah berapa kali sih si student ini boleh mencoba ujian ini. Kalau misalnya saya biasanya hanya 1 kali, jadi dia nggak bisa nyoba. Tapi kalau ada yang mau mencoba 2 kali percobaan atau 3 kali percobaan, berarti dia pas udah beres ujiannya, udah selesai, keluar ada nilainya, terus dia ngulang lagi percobaan kedua, itu berarti attempt-nya 2. Tapi kalau cuma 1 kali percobaan, berarti attempt-nya hanya diklik yang angka 1. Lalu yang berikutnya show answer in game. Ini kalau Bapak Ibu jika ada settingan show answer in game, maka mengetahui jawaban setelah jawab soal. Jawaban yang benar setelah menjawab soal dia tahu. Misalnya dia. Lalu show answer post game ini juga di off kan, jangan dinyalakan, karena di sini berarti artinya setelah selesai seorang siswa selesai mengerjakan, itu akan terekap semua jawabannya dari nomor 1 sampai selesai. Nah, itu juga akan berbahaya. Khawatirnya nanti si siswanya ini ada yang 1 dijadiin tumbal gitu ya, karena ini kan online. 1 dijadiin tumbal, lalu yang ditumpalin ini ngasih tahu jawaban ke teman-temannya, yang lainnya nilainya bagus gitu. Jadi ini sebaiknya off. Lalu ada shuffle question. Shuffle question itu berarti jawaban pertanyaannya diacak sehingga tidak ada nomor di kuis itu, tidak ada nomor 1 di salah seorang siswa, itu pasti belum tentu adalah nomor 1 juga di siswa yang lain. Lalu yang berikutnya ada shuffle answer option, berarti ini ABCD-nya. ABC diacak. Ya, kadang-kadang yang misalnya 20 itu ada di A, tapi di siswa yang lain 20 itu malah D. Jadi seperti itu. Terus timer. Ya. Timer di sini siswa itu hitungan mundur dari setiap soal. Jadi kalau timernya nyala, ini seperti di sini kelihatan waktu berjalan. Berarti ini waktunya berjalan. Kalau timer nyala ini ada petunjuk ini, tapi kalau timernya off tidak ada petunjuk sehingga siswa nggak bisa memperkirakan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan soal. Terus reportnya itu ini ada sedikit hasil screenshot. Reportnya di report itu kita ini kan ada ya kelihatan ya, quiz, my quiz, berarti adalah quiz yang sudah kita buat. Nah, report kalau kita klik ini hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil quizzes yang kita berikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, ini ada yang merah, ada yang kuning, itu berarti di bawah KKM. Nah, terus di sini kita bisa melihat ulang kuisnya dan bisa kita jadikan flashcard. Kalau Bapak Ibu mau adain perbaikan atau remet, bisa pakai flashcard ini. Bentuknya bisa jadi misalnya lisan. Terus yang kedua, tampilkan pada aplikasi, berarti di sini kelihatannya. Nanti kalau filter saya klik, ini kan per kelas ya. Kalau kita klik ini kan beda materi ya. Kalau diklik keluar tuh nilainya di kelas ini berapa nilainya. Download dalam file Excel, nanti di sini ada download sheet atau Excel, sini download. Nah, nanti hasilnya saya tunjukkan hasil Excelnya. Quizzes ya ini bisa jadi lebih banyak dari ini sebenarnya ya. Untuk kelebihan pertama tadi tampilan dia menarik dan nanti Bapak Ibu bisa mencoba quizzes sendiri, coba main sendiri sama kodenya, lalu dapat dibuat 3 model quiz. Tadi kalau di relatif enaknya itu live,
Kalau Moodle, Schoology live-nya nggak ada gitu ya. Jadi dia bisa 3 model quiz. Lalu hasil quiz UI ini adalah kelebihan dari hampir seluruh bisa dapat langsung hasilnya tanpa repot-repot. Lalu yang berikutnya servernya relatif. Nah ini maksudnya dia itu udah sekelas, hampir sekelas dengan Google atau Facebook. Untuk diperhatikan, pertama, pastikan peserta menggunakan nama lengkap. Jadi ketika dia join game, masukkan kode, tolong dihimbau saja untuk menggunakan nama lengkap yang jelas. Karena kalau dia menggunakan nama panggilan atau apa ya, nanti kita yang ribet sendiri ketika mengumpulkan nilai gitu ya. Download kita enak nggak usah ngoreksi, ternyata pas dilihat nilainya namanya misalnya ini semua nama alias semua, jadi bingung kan. Jadi ini harus nama lengkap. Terus yang kedua, identitas quiz ini diperhatikan sekali. Yang tadi saya ingatkan adalah ini tujuannya untuk private internal kita atau untuk public, biar kita bisa membantu orang sedunia untuk membuat soal. Ya, kalau cuma internal siswa, kita nggak pengen soal kita ketemu sama si siswa, maka settinglah private yang di identitas quiz. Tapi kalau enggak ya berarti yang public saja. Lalu setting quiz lanjutan, ini yang tadi juga saya garis bawahi, ini sangat amat penting. Mau berapa kali percobaan, mau di shuffle apa enggak, karena kalau nggak di shuffle, anak-anak sama aja kayak paper based test dong ya, nomor satunya sama, nomor 2-nya sama ya, mereka tinggal lirik-lirikan pakai kode, jawabannya bareng samaan. Jadi ininya harus di shuffle. Terus kalau saran saya sih ya, 1 kali attempt, jawaban benar tidak ditunjukkan, tidak menggunakan memes. Kenapa tidak menggunakan memes? Karena kalau menggunakan memes, setelah kita benar ngerjain satu soal, itu misalnya, kamu hebat, berarti itu ketahuan benar. Nanti kita tinggal hafalin, nomor ini benar, terus dia tinggal bilang ke temennya deh, nomor ini B tahu, yang jawabannya 20 misalnya. Akhirnya itu nggak terjadi banyak kecurangan gitu ya. Tidak menggunakan power up. Kalau power up di quizzes itu ada power up-nya kalau buat seru-seruan. Misalnya power up-nya macem-macem. Saya sendiri agak jarang menggunakan power up, jadi nggak terlalu tahu banyak. Tapi misalnya poinnya jadi nambah lebih besar gitu misalnya. Bisa mengulang jawaban yang salah. Nah itu power up yang ada di quizzes, kira-kira seperti itu. Terus jangan lupa untuk shuffle tadi, shuffle soal maupun jawaban. Terus expire code ini hati-hati untuk mode homework ya. Settingan yang kita tuliskan adalah settingan batas terakhir. Batas terakhir ya, bukan dimulainya quiz tapi berakhirnya quiz. Nah, waktu itu pernah ada yang nyetingnya dimulainya quiz. Jadi dia bilang dia beranggapan ujiannya besok jam 7 gitu ya. Dia nulisnya hari besok jam 7. Padahal itu yang dimaksud oleh quiz adalah batas terakhir. Jadi pas anak mau masuk udah expire. Kenapa? Karena persepsi antara si guru dan quizisnya berbeda. Quizis maunya itu batas akhir jam 7. Tapi gurunya menganggap itu mulai quiz. Jadi itu hati-hati. Lalu teleport jika ingin soal benar-benar berkualitas, maka jangan sembarang teleport. Jangan sembarang teleport boleh, tapi kita modifikasi, atau kita misalnya kalau menteleport itu hanya karena ingin ngadain quiz yang untuk have fun atau untuk bukan yang terlalu serius begitu. Karena kalau kita teleportnya asal, pertama bisa jadi kontennya tidak sesuai dengan kurikulum atau perencanaan pembelajaran kita. Atau yang kedua bisa jadi siswa sudah sangat sering berlatih dengan soal seperti itu, atau sudah tahu gitu misalnya besok mau ulangan harian, terus dia ngeliatin soal dari publik gitu ya. Akhirnya ya gurunya ngeluarin soal yang ada di publik dengan teleport ya, akhirnya dia bisa karena hafal jawaban gitu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu
Mohon maaf, saya juga belum pernah online presentasi secara online, akhirnya baru ketahuan memang jaringan sangat amat berperan di sini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti ini silakan ditutup link quizzes, barangkali ada yang mau mencoba. Atas akhirnya sampai jam 9 malam ini bisa 3 kali nyoba. Ada power, ada jawabannya, ini mah gampang lah buat nyoba-nyoba aja. Terima kasih, saya akhiri presentasi. Mungkin jika ada pertanyaan Pak Ahmad. Ya, Bu Nuri, terima kasih atas pemaparannya, menarik Iya, sekali ya. udah masuk lagi ya. Iya, iya benar Tadi banget. terpental. Kalau lagi online ini jaringan berperan banget ya, Bu ya. Iya, saya nggak bisa. Tadi pengen sambil buka quizisnya ternyata ini banget. Apa namanya? Tampil aja di layar tidak ada tampilannya aja, ya udah PowerPoint saja. Nanti dicoba sendiri ya Bapak Ibu yang belum mencoba, tapi mungkin yang lain juga sudah banyak yang expert. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, silakan kalau yang mau bertanya bisa acungkan tangannya atau menuliskan di bagian chat. Bisa melalui chat with everyone ya, Pak Bu. Ya Bu Nuri, boleh dong share dulu sebelumnya khusus ini udah pakai dari kapan sih untuk mulai memperkenalkan anak latihan dengan kursus? Oh iya, palingan baru sekitar 2 tahun ini, 2 tahunan ini. Halo, Anak mana tuh Bu? anak-anak mah kan yang namanya yang baru-baru mereka mah senang gitu ya. Cuma memang ketika kalau live itu lebih seru memang kalau live ya Bu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk quizzes, halo, Iya, kalau untuk quizzes apa namanya, anak itu senang karena biasanya kan menggunakan data, jadi artinya mereka bisa mengakses ke yang lain, jadi mereka itu senangnya ya begitu. Makanya kita harus bikin soalnya agak apa, pinter mengolah soal lah biar mereka nggak mudah browsing. Kalau pakai di sekolah juga kan pakai e-learning. Kalau e-learning pakai jaringan lokal, nah itu lebih aman karena anak tidak bisa ber-WhatsApp ria dan tidak bisa googling gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di quizzes memang kekurangannya adalah biasanya jarang kita menggunakan jaringan online, jaringan lokal. Akhirnya anak-anak bisa mengembara kemana-mana gitu. Nah, tapi untuk di PR kan juga sih lumayan gitu ya. Kalau di PR kan ya udah berarti kan tujuan kita memang dia mau googling ya apa karena PR ya nggak apa-apa gitu. oke, Halo? Bu, ini ada Bu Nuraini mengangkat Oh, iya. tangan nih. Ya, Assalamualaikum Bu Nuria. Iya Bu Nuraini, aduh serem nih ditanya Ibu. Saya mau nanya ini. Iya Bu. Nah, nih saya pernah pakai Quizzes langsung. Awalnya saya masuk ke Google Classroom dulu. Terus saya pakai Quizzes. Langsung jadi Google Classroom, Quizzesnya masuk di Google Classroom. Nah, nanti di situ kan ada pilihan kelas mana yang mau dikasih evaluasi Google Classroom ini. Terus banyak pilihan kelasnya yang sudah kita set sesuai dengan Classroom itu ya. Apa itu setiap kelas kita harus memberikan kode yang berbeda di Classroom itu? Karena itu kan langsung masuk ke masing-masing kelas. Itu tetap satu kode untuk semua kelas di Classroom itu. Iya. Ya itu. Iya. Terima kasih Bu. Kalau ya sama-sama Bu. Kalau saya biasanya setiap kelas beda karena pertama
gini, kalau pelaksanaannya tidak berbarengan, ya mau disamain, nggak apa-apa karena download hasil maka yang terdownload ada satu kelas gitu kan. Tapi kalau barengan misalnya 10 kelas seret paralel dalam waktu yang sama mengerjakan soal kita cuma satu kode, maka kita ketika mendownload hasil atau reportnya itu akan tergabung antara satu kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, jadi 10 kelas itu tergabung semua, sehingga ketika kita pindahkan atau kita pisah-pisah ke daftar nilai itu akan menjadi PR yang sangat panjang. Ngoreksi mah udah, tapi masukin nilainya belum. Jadi lebih baik sih kodenya dibedakan antar kelas gitu. Dan kalaupun berbeda waktu, saya sarankan juga tetap berbeda kode, karena kalau kita homework, misalnya kita di IPS 1 ya, kita homework nih, karena kita maunya sekode, besok IPS 2 ada, Rabu IPS 3 ada, sampai Jumat lah, terus kita waktunya sampai Jumat gitu ya homeworknya gitu. Akhirnya yang di IPS 1 nggak ngerjain hari ini pun bisa misalnya, bisa jadi bocor juga ke kelas lain gitu ya. Dan satu lagi kekurangannya adalah anak juga bisa screenshot kalau misalnya kita waktu yang berbeda menggunakan soal yang sama. Jadi biasanya saya kalau soalnya sama itu biasanya kita nggak mungkin juga bikin semuanya karena tidak ada waktu. Misalnya diganti 5 soal dengan bobot soal yang sama, ganti angka atau ganti yang lain-lainnya gitu. Jadi karena anak juga bisa masuk. Makanya minimalisirnya dengan cara tadi tidak memberikan jawaban gitu. Ibu. Iya, benar. Ya, maaf saya mau nanya ya. Iya, ya, Bu. Kalau kuisisnya masuk di Google Classroom, itu kan nanti kuisis itu masuk di kelas masing-masing tuh. Kelas masing-masing. Apa di Google Classroom itu bisa di-download per kelas itu? Karena nilainya kan masuk di kelas itu. Nah, jadi bukan kuisis terpisah di luar, tapi kuisis itu masuk di kelas. Jadi pas saya ini Ibu saya bagikan di Classroom gitu. Iya, gimana? Jadi saya waktu itu juga pernah bikin kelas quizzes gitu ya, dari Classroom join gitu, tapi itu susahnya adalah anak-anak harus ini lagi daftar lagi, sehingga dia Classroom-nya daftar, quizzesnya daftar, ya begitu bukan Bu Nuraini. Akhirnya saya nggak pernah pakai gabungin Classroom dan sama quizzes. Jadi kalau saya mau ngasih quizzes di Classroom, biasanya saya akan misalnya saya nggak bisa hadir gitu ya, langsung saya akan tuliskan tugas di Classroom-nya, ada deadline-nya, lalu kasih kode quizesnya, jadi dia masuk sendiri. Jadi saya tadinya mau bikin kelas khusus kayak Ibu tadi, nge-link antara quizzes dengan Classroom, tapi ternyata siswa itu harus mendaftar lagi untuk ke quizzesnya, sehingga saya juga bingung, punya kelas Classroom, punya kelas quizzes. Akhirnya saya nggak ada kelas quizzes, jadi setiap mau ujian atau ulangan saya kasih kode yang berbeda begitu Bu, untuk tiap-tiap kelas begitu. Jadi saya nggak pernah mengelingkan antara si quizzes dengan Bu, kelas. makasih ya Bu. Ya begitu. Oh iya, iya, makasih Bu. Iya Bu. Halo, adakah lagi yang ingin bertanya? Kayaknya Bu Nuri langsung mau praktek nih di kelasnya ya hari ini. Bukan, ini saya nggak ada kelas hari ini Bu Mira. Ini ada
ada di depan kalau Bapak Ibu mau mencoba. Saya nggak ambil nilai kok, cuma ini buat iseng-iseng aja untuk yang apa, yang ingin mencoba gitu ya. Ini juga saya hasil teleport karena tadi nggak sempat bikin hasil teleport, cuma 4 option juga ya. Ini mah kan cuma buat nyoba-nyoba. Begitu. Bisa dituliskan di chat Bu biar peserta Ya, bisa 148 ya, oke. Nah, kayaknya bisa nih dicoba-coba ya, untuk apalagi kita pembelajaran online sekarang udah banyak banget. Nah, ini salah satu aplikasinya nih ya, Bu. Udah banyak. Baik, untuk yang lain Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad mau memberi pertanyaan, Pak Ahmad. Bu Putri, mau nanya deh, kalau misalnya untuk UTS atau untuk ujian akhir sekolah, di mana ini untuk jumlahnya yang banyak, soalnya yang banyak, memungkinkan nggak sih kita pakai khusus? Untuk UTS dulu ya. 1, 4 berbentuk Bu. Kalau untuk UTS atau kalau di sekolah kita tidak ada UTS, tapi adanya pekan ulangan harian bersama. Itu pernah dilakukan ada 2 kali sepertinya ya, menggunakan quizzes. Berarti kan serentak ya Bu ya, itu serentak dari kelas 1, 2, 3 semuanya mengakses quizzes. Itu sih lancar, cuma mungkin untuk masalah jaringan lancar, cuma mungkin yang harus dipahami oleh masing-masing dari kita sebagai guru pembuat soal adalah bahwa kalau kita nggak serius bikin soalnya, ini tuh kecurangannya sangat gampang. Tadi yang pertama, dia berbasis online sehingga anak bisa membuka jendela baru sedangkan dia megang HP, sedangkan pengawas itu karakternya macam-macam. Belum dikiranya dia mengerjakan soal padahal dia lagi asik googling. Terus atau dia ngechat gitu ya, dikira mengerjakan soal padahal dia ngechat. Nah, itu berarti harus ada dari masing-masing guru atau pembuat soal harus benar-benar serius menggarap soalnya. Itu jangan asal teleport, asal comot tanpa melakukan pengeditan. Terus yang kedua, jangan membuat soal dari internet. Artinya mohon maaf, ini bukan hanya guru sih, misalnya ya Bu, kita googling di internet, terus misalnya soal download soal apa untuk US, pelajaran apa, kelas berapa, download, terus kita masukkan tanpa mengubah apa-apa, semuanya blok satu paket soal dari situ, itu akan sangat mudah untuk dicari anak jawabannya. Apalagi kalau paket soal itu udah ada kuncinya dan kita menggunakan itu. Nah, jadi walaupun si quizzes ini ada waktunya tadi, misalnya satu soal 3 menit, itu kan kelihatan berjalan 3 menit. Tapi sebenarnya kita juga udah melihat si quizzes kan. Saya juga suka ngepoin anak-anak, gimana sih kalau udah habis 3 menit, ternyata itu dia nggak langsung pindah ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Jadi dia bisa berlama-lama di situ. Jadi sehingga kalau kita menggunakan quizzes, si pengawas juga harus mengingatkan, misalnya tuh anak berlama-lama taunya waktunya lebih dari 60 menit padahal harusnya 60 menit. Ya harusnya 60 menit selesai, pengawas bilang selesai. Jangan nunggu quizzesnya otomatis tertutup, karena quizzes tidak akan otomatis tertutup kecuali kalau masa expire-nya habis gitu. Terus kesulitannya paling kalau di jaringan sih relatif aman untuk digunakan bersama-sama, tapi kualitas soalnya itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pelaksana ujian atau kita sebagai guru. Mungkin lebih kepada itu kualitas soal.
Jangan ambil atau asal nyomot teleport dan lain-lain, dan jangan asal download terus di copy dijadiin soal quizzes, tapi harus mereka benar-benar bisa menjawab dengan pikiran mereka sendiri gitu. Dan settingan Baik, tadi Bu, ini ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan nih dari Pak Ahmad. Beliau bertanya, aplikasi Quiziznya sudah oke. Nah, tinggal reportnya nih apa sampai analisis butir soal gitu katanya. Reportnya tidak terlihat mungkin karena belum ada yang mengerjakan soal yang Bapak kasih gitu ya. Nah, kalau reportnya sudah ada berarti Bapak sudah pernah mengeluarkan soal dan soal itu sudah pernah ada yang jawab, sehingga itu ada reportnya. Lalu sampai analisis butir soalnya, setahu saya memang analisis butir soalnya tidak seperti analisis butir soal kita yang misalnya apa Bu? Aduh, saya lupa deh. Apa Pak Ahmad? Tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dan lain-lain. Apa ya, saya lupa istilahnya. Tapi diterima atau ditolak gitu. Dia nggak sampai kayak gitu, tapi misalnya nih soal nomor 1, berapa persen siswa yang menjawab benar. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pengganti tingkat kesulitan ya Pak. Soal ini berarti kok cuma di bawah 50% nih. Berarti menurut kelas ini soal ini lumayan susah misalnya gitu. Dia jadi bentuknya seperti itu. Terus dia misalnya soal yang paling rata-rata pengerjaan waktunya paling cepat, ya itu adanya seperti itu. Terus langsung ada nilainya semua gitu. Jadi analisisnya memang agak berbeda dengan yang kita pahami selama ini gitu. Masalah apa tadi, tingkat kesulitan apa tadi Pak? Saya lupa. Pokoknya yang pakai Excel itu, nah itu dia tidak benar-benar seperti itu banget sih Pak. Gitu. Reportnya mirip dengan itu Bu ya? Reportnya mirip dengan Kahoot ya atau Google Form ya, sama? Oh iya, sebentar coba. Ini Pak, saya coba buka dulu. Oh ya, Ibu Bapak mengingatkan kita sudah jam 2:30, ada sesi buka. Oh iya. Iya. Ya diserahkan ke Ibu deh. Pertanyaannya Pak Ahmad mungkin itu bisa dijawab ya. Oke. Iya. Oke. Sip, alhamdulillah. Ibu ada kata-kata penutup dulu? Ada kata-kata penutup. Apa ya? Kata-kata penutupnya ya tadi quizzes sebagai bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi kita dalam hal pembelajaran, dalam hal penilaian pembelajaran. Memang banyak kekurangannya, walaupun ada kelebihannya, tapi memang banyak kekurangannya juga di quizzes. Ya, yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir kekurangan itu jangan sampai terlalu besar gitu dengan cara-cara tadi, misalnya tadi yang sudah disebutkan ya Bapak Ibu. Terus ya setiap soal sih memang setiap tes itu pasti akan banyak kekurangannya gitu. Jadi juga jangan menganggap ini mah nggak bagus gitu. Kan kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan dengan situasi dan mana yang mau dipakai. Jadi jangan antipati juga langsung kalau online mah nggak bener, anak gampang googling gitu ya, nggak juga. Atau misalnya kita anggap paper mah jadul dan lain-lain gitu ya, nggak juga. Paper juga punya kelebihan, cuma kita aja pinter-pinter saatnya pakai yang mana begitu gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu Mira. Baik, terima kasih pemaparannya Bu Nuraini. Alhamdulillah sesi 1 kita telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad.